Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Iya, gimana sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pendampingan individu yang kedua Ya, ya. alhamdulillah. Ya. Nah, di sini kita akan mengevaluasi dan rencana tindak lanjut pembelajaran daring selama 1 bulan dari pendampingan individu ke 1 kemarin ya Pak, bulan kemarin. Nah, kita mulai dari refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah Pak. Nah, bagaimana dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani sejauh ini? Alhamdulillah Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung, terutama dalam pendampingan malah pendampingan kedua memberikan fasilitas tempatnya, tenaganya, bahkan ya menanyakan bagaimana kesiapan bagaimana. Alhamdulillah, termasuk juga rekan-rekan guru sangat mendukung, sangat antusias membantu saya dari penyiapan sarana dan prasarana persiapan pendampingan maupun dalam pembelajaran. Alhamdulillah hebat, sangat support sekali. Nah tadi ya sudah disebutkan barusan ya apa bentuk dukungan yang mereka berikan tadi yang Bapak sebutkan, di antaranya yang pendampingan individu kedua ini tadi mereka akan mengikuti ya, antusias akan mengikuti diskusi visi dan kata perubahan ya Pak. Ada lagi mungkin Pak yang mau dikatakan bentuk dukungan lain? Dukungan yang lain seperti misalkan tenaganya, terus persiapan siap membantu khususnya diskusinya. Selain itu juga kesiapan peralatan sangat membantu gitu, menyiapkan peralatannya. Nah, apa tantangan yang Bapak hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah Bapak? Jadi tantangannya itu adalah bagaimana menciptakan suatu metode untuk berpihak kepada murid. Itu yang menjadi tantangannya, bagaimana anak menjadi antusias dan gembira. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut Pak? Saya berkolaborasi dengan teman mencari solusi bagaimana, kemudian mencari lihat dari video, mencari media-media pembelajaran yang bisa membuat anak siswa lebih kreatif, lebih menyenangkan. Seperti itu ya Pak. Lalu apa rencana Bapak ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang Bapak jalani ini berjalan maksimal? Mungkin tadi sudah dijelaskan dengan berkolaborasi juga dengan teman-teman dan kepala sekolah maupun praktisi-praktisi lain gitu tentang untuk meningkatkan pendidikan itu. Seluruh warga sekolah Ya, ya Pak ya. seluruh warga sekolah. Lalu kita ke refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3 ya Pak ya. Nah di sini apa saja yang sudah Bapak pelajari pada modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Alhamdulillah sesudah mengikuti CGP saya dari 1.1 yang saya dapatkan banyak sekali, terutama tentang prinsip filosofi Ki Hajar Dewantara, termasuk tentang pemikiran saya tentang siswa yaitu yang berpihak kepada murid dan pendidikan. Itu 1.1 dan banyak lagi. Kemudian 1.2 nya tentang nilai dan peran guru penggerak, itu sangat mendalam. Dan yang ketiga yaitu tentang menggali visi misi sekolah. Jadi saya, oh ternyata begini cara membuat visi misi sekolah, tidak ada tahapan-tahapannya gitu. Itu tentang tahapan tentang pakai bagja dan atap. Nah lalu apakah yang Bapak pelajari tadi ya sudah diimplementasikan di kelas Bapak? Kalau sudah, coba bisa berikan beberapa contohnya. Ya, sudah terutama dalam pembelajaran. Jadi siswa itu lebih aktif, lebih bersemangat dalam pembelajaran. Selain bersemangat juga dituntut kreativitas dari siswa. Jadi tidak hanya saya yang aktif, dari siswa juga lebih aktif dan lebih kreatif. Jadi sangat terasa sekali ya Pak ya, Ya. dalam pengimplementasikan pengimplementasiannya. Nah lalu di sini apakah terjadi apakah terjadi perubahan terhadap murid Bapak di kelas dan bagaimana tanggapan atau respon murid Bapak terhadap perubahan yang dilakukan? Ya, responnya jadi siswa itu lebih menyenangkan. Jadi biasanya lemas, olahraga kan lemas, yang malas, sekarang lebih antusias. Jadi hampir semua 90% siswa aktif gitu, karena
keinginan siswa tersebut. Jadi tidak keinginan saya, jadi dibalik mencari keinginan siswa, jadi bagaimana supaya siswa lebih menyenangkan, lebih semangat. Senang dan Ya, gembira ya. Pak selama pelajaran Bapak. Lalu bagaimana perasaan Bapak sendiri setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, 1.3 di kelas Bapak? Ya, saya juga jadi semakin tertantang. Selain senang juga dengan metode yang saya terapkan, saya juga tertantang menggali potensi apa lagi gitu yang ada di pada siswa, dan kemudian menggali media-media apa yang bermanfaat buat siswa gitu. Jadi lebih tertantang untuk memacu diri, menambah ilmu. Nah, lalu menurut Bapak apa yang sudah baik dan yang perlu Bapak perbaiki untuk kedepannya? Mungkin untuk menggali minat atau potensi siswa itu sudah berkembang, cuman dari medianya lain masih belum meningkat itu. Jadi menggunakan media-media yang jadi tidak satu dua media, jadi banyak media untuk merangsang siswa lebih semangat. Jadi bervariatif ya, Ya, Pak ya? Nah, lalu sekarang kita beralih ke rencana merintis komunitas praktisi di sekolah ya Pak ya. Ini nyambung sama Lokakarya 1 kemarin ya Pak ya. Nah, kita mengecek kembali hasil pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1. Dari pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1, dalam komunitas praktisi mana saja Bapak memiliki peran atau pengaruh? Ini masih secara umum, belum di sekolah Bapak sendiri. Mungkin yang praktis itu dari KKG tingkat gugus itu sudah ada, cuman masih belum optimal gitu. Jadi dari tadi merintis, menumbuhkan dan dalam menumbuhkan itu dan merawat masih kurang. Peran Bapak di sini masih Ya. sebagai Saya wakil sekretaris ya, sekretaris ketua gitu, yang menaungi jadi di bawah ketua jadi. Nah, lalu bagaimana dengan di sekolah Bapak sendiri? Apakah Bapak sudah mulai merintis komunitas praktisi dan mendapatkan dukungan awal? Ya, sudah mulai berjalan dengan teman-teman sejawat di teman-teman, jadi satu orang daerah dulu, tidak semuanya gitu, jadi yang sevisi dan semisi aja gitu. Lalu di sini apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat Bapak mengajar, dan bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Yang jadi tantangan itu adalah waktu. Jadi setiap orang punya waktu masing-masing, kesibukan masing-masing, jadi susah menyatukan waktunya. Jadi biasanya 2 hari atau 3 hari, jadi seminggu mencari waktu yang tepat gitu seminggu. Nah, lalu apa saja hal yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi tersebut, Pak? Yang menarik adalah mencari ide-ide dari setiap orang, digali ide-idenya. Itu hal-hal yang sangat menarik buat saya, menggali ide dari teman-teman. Beraneka ragam Iya. ya. Lalu di sini strategi apa saja yang akan Bapak lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak? Jika itu belum dimulai. Jika belum dimulai, saya merangkul teman-teman dulu yang sevisi semisi dulu. Yang satu visi satu misi saya rangkul sedikit-sedikit. Jadi tidak langsung semua, jadi yang sevisi dulu, ya, teman-teman dekat dulu. Untuk nanti membantu menggerakkan komunitas Ya. praktisi tersebut ya Pak. Lalu apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar dapat belajar bersama demi meningkatkan hasil belajar murid? Pertama menyamakan dulu visi misi, lalu komitmen bersama, lalu membuat rancangan kedepannya seperti apa, terus agenda-agenda, pemetaan masalah, dan seluruh tujuannya kedepannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqil Qur'an adzim wa rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di acara pendampingan individu yang kedua.
Tidak lupa pula sholawat dan salam mari kita serahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad tabi'innya, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Karangasari yang mana pada kesempatan kali ini sudah memberikan waktunya, ruangannya, tempatnya, tenaga dan pemikirannya kepada saya untuk merasakan pendampingan individu dua. Tidak lupa pula kepada Ibu CGP yang selamat datang Bu, Wilujeng Tepang penginternya di SDN Karangasari. Hatur nuhun, terima kasih atas kedatangannya. Sudah pendampingan kedua yang mana pada kesempatan kali ini Ibu PP lagi berat-beratnya paling berat mengandung. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan Ibu PP kita dikasih kelancaran buatan pembukaannya. Yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga sambutan dari Ibu PP pengajar praktik, dan yang terakhir kita diskusi tentang visi misi sekolah dengan kalimat terumpang dan kesimpulan. Untuk mengikat waktu, mari kita buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk sambutannya. Saya di sini sebagai pengajar praktik yang akan mendampingi Pak Iyep selama 6 bulan ke depan di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Jadi insya Allah nanti setiap 1 bulan sekali saya akan main ke sini. Ibu Bapak jangan bosen-bosen ya. Dan mudah-mudahan sampai selesai nanti berjalan lancar ya Pak ya, pendidikan guru penggeraknya. Tujuan saya datang hari ini yaitu di pendampingan individu kedua, yaitu kita akan berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan di sekolah SDN Karangasari. Adapun agendanya yaitu yang pertama, tujuannya itu yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Lalu di sini kita akan merumuskan kalimat terumpang bersama-sama dan melihat visi sekolah. Lalu kita juga akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan yang terakhir kita akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Ini makanya dituntut untuk mendiskusikan visi misi sekolah dengan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru. Selanjutnya mengkomunikasikan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan kepada komunitas sekolah. Jadi harus mengkomunikasikan kepada guru, Bapak Kepala Sekolah tentang prakarsa perubahan komunitas sekolah. Selanjutnya kolaborasi dengan komunitas sekolah untuk berdiskusi, mengkaji dan mengkorelasikan visi guru penggerak dan visi sekolah dunianya. Oke. Pada kesempatan ini tidak ada betul salah ya, tidak ada, jadi bebas mengekspresikan pendapatnya. Oke, kita ingin tahu, kita coba masing-masing harus belajar sungguh-sungguh disiplin mengikuti pembelajaran. Seperti contoh, siswa pada saat guru menjelaskan, siswa harus menyimak. Kemudian selain itu, siswa memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas. Keras apapun pembelajaran dilaksanakan, tetap saja murid kelas 1 itu masih dengan dunianya, masih di bawah meja, masih tiduran,
masih memanggil mamanya, terutama itu masih dunia sangat masih dalam permainan. Pengalaman saya mencoba sudah 2 bulan 3 bulan ini, mungkin saya Di kedisiplinan, terus pendidikan dinomorsatukan, harus dinomorsatukan. Siswa berperilaku yang baik, beretika sesuai dengan pendidikan, dan terakhir sebagai dunianya. Ada yang mau mencoba? Ibu, Pak? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari keempat tersebut kita ya kita sadar betul bahwa pendidikan itu harus yang utama, dengan disiplin dan beretika yang baik, dengan semaksimal dan dunianya, semuanya kata-katanya. Mungkin mereka harus mencerminkan sosok sebagai seorang pelajar. Itu benar. Kalau dari panjang, kalau pendapat saya itu lebih apa ya? Bukan melayani apa ya? Jadi nama sekolah teh belajar itu sesuai dengan kebutuhan siswa gitu maksudnya. Pihak para siswa gitu. Oh, pasti kamu. Oh, iya. Siswa. Iya kan? Kalau berpihak kan mengikuti dunianya. Oh, iya. Betul. Siap. Berarti kita simpulkan gimana kalau gini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat pada murid boleh yakin menjamin kualitas pendidikan, mangga bebas. So, ada bayangan Bu, Pak, mangga bari gentos keluar api gentos apa Kami yakin itu di sekolah kami itu bisa menciptakan lulusan yang terbaik yang dapat membanggakan guru dan orang tuanya. Begitu Pak? ya, luar biasa, terima kasih. Berarti intinya berkolaborasi. Hampirnya tujuan mama juga sama yang dikejar sama Pak Degun. Tujuannya dia berapa? Yang mama tadi yang berakhlak mulia dan punya etika. Iya, kan Mari juga sama kesimpulannya tujuannya ke sana gitu. Iya, cuman menyambung aja Pak Degun dan juga oleh Bu Siti bahwa ini berangkat dari keyakinan diri dan juga rasa optimisme kita sebagai seorang pendidik yang bergerak di bidang pelayanan pendidikan di sekolah khususnya. Kita yakin bahwa kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada murid-murid kita dengan kekuatan yang kita miliki, dengan potensi-potensi dari warga sekolah untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Kalimat rupal yang selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan anak bangsa atau memanusiakan manusia. Ini tidak cerdas secara pengetahuan saja, tetapi tetap karakter, moral, dan etika harus juga cerdas. Mungkin itu ya. Cerdasnya hanya tidak dengan pengetahuan maksud saya. Atau karakter anak itu kan berbeda-beda. Ada yang tingkat EQ-nya lemah, tingkat EQ-nya menengah, tingkat EQ-nya tinggi. Nah itulah pentingnya pendidikan di sini. Pentingnya kita sebagai guru harus bisa mengetahui tingkat karakter anak. Jangan kita bisa memaksakan bahwa anak itu harus bisa. Jangan memaksakan anak itu harus sama. Nah itu mungkin kesimpulan itu ini kita harus bisa membedakan. Pertama kita harus membedakan karakter anak, dan yang kedua kita bahwa harus tahu, harus paham bahwa pendidikan itu sangat penting sekali bagi anak. tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, gitunya, biar anak didik mempunyai potensi, gitunya, baik di lingkungannya maupun di luar, gitu tujuannya. Gitu, ya. Satu dua.
keempat. Jadi kita tambahkan, jadi kita juga harus bisa rasa memiliki. Nah, kalau sudah punya rasa memiliki, mungkin kita akan bisa merawat, menambahkan, gitu, dan lain sebagainya. Suatu contoh, kita rasa memiliki ruangan ini punya kita. Nah inilah kelihatan gitu kan, kita dirawat seperti ini, gitu kan, ruangan enak dilihat, gitu kan, tempat juga kita duduknya enak. Kemudian anak pun merasa nyaman. Contoh yang lebih luas ini sekitar kelas, sekitar ruang kelas. Kalau kita bisa memiliki rasa memiliki, mungkin kita selain daripada mengawasi, contoh yang itu mungkin orang yang mengambil itu tidak punya rasa memiliki. Contohnya bohlam itu kan nggak ada, listriknya ada, itu tidak punya rasa memiliki. Kabel yang di kelas diambil itu tidak punya rasa memiliki. Nah kita tanamkan kepada anak kita dan warga sekitar kita. Kita itu harus punya rasa memiliki agar kita bisa bertanggung jawab atas apa yang ada di sekitar. Jadi yang terakhir, bahwa pendidikan di sekolah ini harus pendidikan sekolah itu Rasa memiliki. warga sekolah mungkin ya, bahwa warga sekolah harus Ada rasa memiliki terhadap dasar itu. sekolah atau pendidikan. Kalau di sekolah mana? Soalnya kalimatnya dua, katanya mungkin tidak ada yang memiliki. Jadi kita cari kata yang punya tengahnya. Sedih bilang kembali. Lalu kita di sini sudah mencapai ke refleksi ke bagian akhir pendampingan ya, Pak. Nah, apa hal yang paling menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Tadi kan Bapak sudah presentasi gitu ya. Yang jadi menarik adalah kolaboratifnya. Jadi sangat saya suka kolaboratif terhadap teman-teman dan kepala sekolah. Alhamdulillah sangat antusias dan ikut andil untuk membuat visi-misi atau selalu bisa memberikan inspirasi itu berarti kolaboratif yang sangat saya sukai. Dan tentunya Bapak mendapatkan support yang luar biasa ya dari rekan-rekan kepala itu suatu kebahagiaan tersendiri ya, Pak. Nah, lalu di sini apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan kali ini untuk pendampingan berikutnya, Pak, nanti di PI ketiga. Alhamdulillah menurut saya tidak ada cukup sangat baik gitu. Tidak ada kekurangan, sangat baik gitu. Itu aja. Alhamdulillah. Nah, nanti di sini ya, Pak, untuk persiapan pendampingan individu ketiga nanti bulan depan, insya Allah nanti seminggu sebelumnya itu nanti Bapak akan diminta membagikan kuesioner terhadap murid Bapak perwakilan 5 orang, lalu nanti kepada rekan sejawat 5 orang dan juga kepada Bapak kepala sekolah. Nanti lalu Bapak akan mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi bermuka. Lalu Bapak juga akan membuat refleksi tertulis terkait umpan balik nanti dari para responden tadi dan hasil asesmen mandiri. Nanti refleksinya itu diunggah di LMS pada bagian pendampingan individu ketiga. Nah, untuk pendampingan individu yang kedua ini dicukupkan sampai di sini ya, Pak ya. Sampai bertemu di Loka Karya 2 yang sebentar lagi. Mudah-mudahan Bapak sehat ya, saya Sehat. sehat ya.